Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan bisa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kawan bisa berada. Kali ini bersama saya, Sinta, dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan aktifkan bel notifikasi agar kawan bisa tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lainnya. Episode kali ini adalah episode spesial dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2026 dengan tema besar Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045. Tema ini bukan sekadar slogan, tapi juga sebagai pengingat bahwa kualitas gizi hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Lili Rosidah SKM MKes selaku Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan RSUD Dungus. Assalamualaikum Bu Lili, selamat datang di podcast Bisa Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bagaimana Sinta. kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Lili, kita sudah sering mendengar istilah gizi seimbang, makan sehat, dan sekarang muncul istilah gizi optimal, Bu. Sebenarnya apa yang membedakan gizi optimal dengan konsep gizi yang selama ini sudah kita kenal? Oke, ya baik ya Sinta ya, kita mulai dari gizi seimbang dulu ya. Baik. Jadi kalau istilah ini memang sudah lama, gizi seimbang ini sangat berkaitan juga dengan gizi optimal. Kalau kita berbicara tentang gizi seimbang, itu sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana susunan makanan yang baik agar kebutuhan gizi kita atau nutrisi kita tercukupi. Bagaimana kita akan tahu bahwa ada 5 nutrisi penting ya di dalam tubuh kita yang kita butuhkan setiap hari. Ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada air juga. Nah, gizi seimbang ini mengatur susunannya bagaimana bahan makanan kita sehingga kelima zat gizi tadi itu bisa terpenuhi. Nah, gimana caranya? Sekarang kalau dulu gizi seimbang itu pedomannya pakai 4 sehat 5 sempurna. Itu hanya macamnya tok. 4 kan ada makanan pokok gitu ya, Iya. lauk, kemudian sayur, buah, tambah susu. Kita nggak tahu, cuma aneka ragamnya saja harus lengkap, tetapi jumlahnya kan nggak tahu. Sekarang disempurnakan perwujudannya itu dalam bentuk poster piring makanku. Ya, jadi di situ sudah pernah lihat poster piring makanku. Sudah. Yang ada Ya. dibagi ini ya, Bu, ya. Jadi dibagi setengah dulu, kemudian masing-masing dibagi 2/3 sama 1/3 ya. Jadi komposisinya harus seperti itu supaya kita mendapatkan tubuh yang sehat seperti itu ya. Supaya kita tidak menjadi kurang gizi atau kurus ya. Supaya kita juga tidak menjadi gizi lebih atau obesitas. Nah, jadi aturannya seperti itu. Jadi komposisi makanan pokok kita dengan sayur itu sepertiga piring. Sementara komposisi lauk dengan buah itu adalah sepertiga dibagi 2. Jadi masing-masing 1/6. Jangan lupa air juga penting. Di situ juga tercantum air. Nah, itu namanya pedoman gizi seimbang. Itu Sinta. Ya, baik. Mm-mm. Kalau itu tadi pedoman gizi seimbang, ada keperluan lagi nggak Bu aktivitas mungkin yang mendukung gizi seimbang tadi? Mm-mm. Mm-mm. Jadi misalnya kalau kita makan sudah cukup ya, sudah cukup sesuai dengan kebutuhan, ragamnya juga sudah sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kita sakit, ya. Jadi ada eh, kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Gampangnya misalnya diare ya. Jadi makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu otomatis nggak bisa digunakan karena keluar bersama diare. Artinya makanan itu bocor ya. Atau kita kena penyakit lain, dimana kalau biasanya penyakit-penyakit karena kuman infeksi itu kan ada peningkatan suhu badan. Dengan peningkatan suhu badan 1 derajat Celcius saja itu metabolisme kita sudah meningkat 13%. Jadi makanan yang kita masuk tidak bisa optimal digunakan untuk kebutuhan orang sehat, tapi untuk mengatasi penyakitnya. Sehingga
pedoman gizi seimbang itu selain mengatur keragaman pangan juga ada tambahan kita harus yang pertama itu aktivitas fisik ya memang. Kenapa aktivitas fisik? Karena dengan aktivitas fisik itu zat gizi yang masuk ya ke dalam tubuh kita itu bisa dimetabolisme dengan lebih baik yang pertama. Yang kedua, kalau ada kelebihan ya kita bisa bakar itu kelebihannya sehingga tidak disimpan dalam bentuk lemak sehingga terhindar obesitas seperti itu. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kita nggak kelebihan? Berarti ada satu lagi tambahan dalam pesan gizi seimbang itu, yaitu apa? Kita memantau berat badan kita. Kalau ada kenaikan, kita bandingkan antara berat badan dengan tinggi badan kita, lebih dari standar namanya MT biasanya, berarti kita harus aktivitasnya dinaikkan. Asupannya diperhatikan lagi, jumlahnya sudah sesuai apa enggak dengan pedoman yang tadi. Kemudian satu lagi supaya tidak bocor, kita juga harus menjaga ini hygiene sanitasi ya, pola hidup bersih dan sehat. Nah, jadi di situ. Jadi ternyata gizi seimbang itu tidak hanya tentang apa yang kita makan saja ya Bu. Jadi ada juga hal lain yang harus dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Iya, betul ya, supaya yang masuk itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak bocor, jumlahnya sesuai ya, macamnya juga sesuai. Baik, terus kalau gizi optimal itu bagaimana Bu? Bedanya dengan gizi seimbang itu bagaimana? Sebenarnya sangat berkaitan sih ya. Jadi kalau gizi optimal itu artinya kondisi tubuh kita itu mendapatkan asupan gizi yang cukup, artinya yang tadi itu 5 zat gizi itu sesuai dengan yang kita butuhkan dan dapat digunakan secara efisien. Nah, kalau itu bisa digunakan secara efisien, maka memungkinkan untuk digunakan pertumbuhan fisik yang optimal kalau misalnya untuk anak-anak sampai dengan remaja ya. Kemudian untuk pertumbuhan otak ya. Untuk yang tidak masa pertumbuhan lagi untuk aktivitas yang optimal ya. Seperti olahragawan ya, butuh aktivitas tertentu. Nah, itu tentu beda dengan yang bukan olahragawan ya. Kemudian untuk kondisi fisiologis tertentu. Contohnya kondisi fisiologis itu misalnya antara bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja tentunya kondisi fisiologisnya berbeda. Itu juga membutuhkan zat gizi yang berbeda. Jadi agak lebih lengkap ya. Kalau yang tadi itu mungkin slogannya bisa untuk umum, tapi gizi optimal ini sebenarnya membutuhkan pakar ya. Jadi untuk yang lebih ahli untuk mendapatkan asupan yang sesuai sehingga mendapatkan gizi yang optimal. Contohnya yang paling gampang itu adalah untuk orang sakit. Nah, orang sakit kan banyak orang sakit diabetes ya. Itu nggak bisa kita dengan pedoman yang normal untuk orang normal seperti piring makanku. Mungkin ada hal-hal tertentu yang harus beda. Karena diabetes juga macam-macam penyertanya, komplikasinya. Kalau diabetes dengan pada masa pertumbuhan dengan patah tulang dan lain-lain itu sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan kebutuhan orang normal. Nah itu. Jadi untuk memberikan gizi yang optimal perlu campur tangan ahli gizi tentunya untuk menentukan. Baik, jadi dari yang penjelasan tadi, kira-kira garis yang perlu digarisbawahi Bu, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi seseorang. Jadi kalau secara teoritis ya, jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi itu yang pertama ada umur. Ya, otomatis semakin bertambah umur karena jumlah selnya semakin banyak, aktivitasnya juga semakin tinggi ya, maka tentu akan bertambah ya. Kemudian tadi umur ya, jenis kelamin antara pria dengan wanita itu juga kebutuhannya berbeda ya. Biasanya karena laki-laki ini aktivitasnya lebih banyak, biasanya lebih banyak. Kemudian struktur tulangnya juga beda, komposisi tubuhnya juga beda. Ini yang membuat kebutuhan zat gizinya juga berbeda. Kemudian yang ketiga itu aktivitas, seperti saya katakan tadi, mungkin atlet sepak bola dengan kita yang kerja di kantoran itu kebutuhannya juga berbeda ya. Kemudian kondisi fisiologis tertentu seperti tadi kondisi hamil. Nah ini beda, kebutuhannya tentu proteinnya harus lebih banyak ya, kemudian lemaknya juga lebih banyak, zat besinya juga lebih banyak ya. Jadi ini yang menentukan. Jadi 4 ya tadi ya,
umur, jenis kelamin, aktivitas, kondisi fisiologis, dan tadi penyakit-penyakit tertentu, kondisi metabolisme. Jadi orang-orang dengan hipertensi, orang-orang dengan diabetes mellitus, kemudian orang-orang dengan gangguan metabolisme lemak, dislipidemia itu juga tentu berbeda. Ya, itu yang menentukan. Jadi kalau ada 2 orang yang makan menu yang sama itu dampaknya bisa berbeda ya, Bu? Berbeda. Dengan catatan bahwa kondisi fisiologis dari 2 orang tersebut berbeda ya. Misalnya saya yang termasuk lansia ya dengan Mbak Sinta ya yang masih remaja. Mungkin dengan makanan yang sama bagus untuk Mbak Sinta, tapi bagi saya nggak bagus karena kebutuhan saya dengan Mbak Sinta berbeda kayak gitu. Jadi kawan bisa mulai saat ini kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan gizi setiap orang. Baik Bu Lili, kita lanjut lagi ya. Kita kembali ke tema Hari Gizi Nasional tahun 2026 ini. Berarti sangat relevan sekali antara gizi optimal untuk mewujudkan generasi emas 2045 ya Bu. Betul 100-100 Mbak Sinta ini. Sangat-sangat relevan. Jadi memang apa ya, gizi itu kan investasi jangka panjang, nggak bisa dilihat sekarang. Bukan seperti kalau kita sakit diare kemudian kita minum obat nanti beberapa jam kemudian atau hari sudah langsung terlihat. Tapi kalau gizi ini kan nggak bisa. Jadi sekarang kita melakukan suatu intervensi, mungkin hasilnya nanti bertahun-tahun ke depan, sama dengan di tema Hari Gizi ya. Jadi gizi yang optimal saat ini itu akan mewujudkan generasi emas 45 tahun yang datang, di mana waktu itu Indonesia mendapatkan bonus demografi ya. Jadi sangat-sangat relevan menurut saya. Kalau dalam ilmu gizi kita mengenal ada yang namanya siklus kehidupan Mbak Sinta ya. Jadi ada namanya siklus kehidupan. Ini saya paparkan supaya jelas nih nanti kemana sih arahnya kok 2045 gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini ada remaja-remaja yang kurang energi kronis, kurus banget ya. Udah pernah mendengar? Pernah. Apa Mbak Sinta? Kurus jadinya aktivitasnya terhambat gitu Bu, mungkin Iya, ya. Di sekolahnya mungkin tidak bisa berprestasi sebagaimana siswa pada umumnya gitu. benar. Jadi banyak remaja putri yang saat ini seperti itu ya. Jadi dia kurang energi kronis. Kita ngelihatnya dari ukuran lingkar lengan atasnya itu yang kurang dari 23,5 ya. Kemudian banyak yang anemis juga ya. Nah, kalau mereka ini menikah dari remaja-remaja yang gizinya bermasalah ini nanti akan melahirkan bayi-bayi dengan kondisi berat lahir rendah atau BBLR ya, kurang dari 2,5. Nah, nanti dia akan menjadi balita yang stunting karena begitu lahir bisa jadi dia sudah stunting. Ya. Balitanya udah stunting mulai dari lahir. Agak susah untuk mengangkat dari stunting menjadi tidak stunting, walaupun ada ya ibu-ibu yang mampu. Bahkan yang banyak itu lahirnya normal tapi saat balita jadi stunting. Nah, kemudian balita stunting ini nanti jadi anak-anak sekolah yang juga karena stunting itu sebenarnya bukan karena masalah tinggi badan tapi juga dengan kualitas otak ya. Jadi kualitas otak anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang bersekolah dengan prestasi yang rendah. Nah, kayak gitu ya. Udah berapa tahun ya? Mungkin 5 tahun dengan prestasi yang rendah. Nanti dia jadi remaja, tetap sekolah juga mungkin prestasinya rendah ya. Nanti jadi pada saat dia sudah lulus dia akan bersaing dengan teman-teman yang lain yang mencari lapangan kerja karena kondisinya yang stunting, mungkin pekerjaan tertentu membutuhkan tinggi badan yang lebih atau yang optimal pada sekian sentimeter dia tidak bisa. Kemudian hasil prestasi akademiknya juga kurang bagus, tentu persaingan di pasar kerja juga dia akan kalah. Itu efek dari yang tadi ya, dari remaja tadi ya. Kemudian kalau sudah gitu nanti dia akan menjadi keluarga-keluarga dengan daya beli yang rendah. Kalau sudah gitu gimana? Nanti ya akan lahir anak-anak yang seperti itu tadi lagi. Anak-anak yang lahir dengan kondisi berat badan rendah, anak-anak yang stunting, nanti terus akan seperti itu. Nah, kayaknya itu. Jadi
seperti apa ya Mbak Rantai ya Bu ya, ya karena kayak berkaitan satu sama heeh, lain. kayak mata rantai gitu ya yang terus berhubungan melingkar gitu nggak habis-habis terus masalahnya itu kayak gitu. Berarti kira-kira bagaimana Bu cara memutus mata rantai itu Bu? Ya, jadi supaya kita tahun 2045 itu menghasilkan generasi yang bagus, mau nggak mau kita harus berupaya mata rantai itu harus kita putus. Nah, dalam ilmu gizi kita mengenal yang namanya eh, window of opportunity, ya. Jadi apa itu? Jendela kesempatan, ya. Jadi artinya kalau kita misalnya di kamar buka jendela, kita bisa lihat pemandangan gitu kan. Kalau sudah tertutup, mungkin itu pas ada kabut ya. Kalau itu sudah ditutup, kita buka lagi sudah suasananya berbeda, mungkin kabutnya sudah hilang. Artinya apa? Itu ada masa-masa tertentu yang harus kita manfaatkan saat itu juga. Nggak bisa kita, apa ya, kalau hutang tuh bisa dibayar, tapi ini nggak bisa. Nah, jadi ada masa-masa itu yang harus kita buat gizinya optimal, yang bisa memutus mata rantai tadi sehingga tidak berulang menjadi generasi-generasi yang lemah di masa yang akan datang. Nah, itu ada 3 fase, ada 3 masa ya. Yang pertama adalah masa remaja, khususnya remaja putri. Karena remaja putri ini adalah calon-calon ibu. Bagaimana bisa menghasilkan kualitas bayi yang bagus kalau dia gizinya tidak optimal? Ya, otomatis dia untuk dirinya sendiri aja mungkin masih kurang. Nggak mungkin dia bisa menghasilkan janin yang bagus karena harus berbagi dengan janinnya. Jadi harus matang dulu, remaja itu harus status gizinya bagus. Begitu nanti menikah, kemudian dia hamil, itu siap. Kenapa kok harus seperti itu? Karena umumnya ya ibu-ibu hamil itu pada trimester pertama itu mengalami ada yang namanya hiperemesis. Kalau sudah hiperemesis, dia nggak bisa makan apa-apa. Saya contohnya, saya 3 bulan pertama tuh nggak bisa makan. Jadi setiap kali makan muntah, setiap kali makan muntah, sampai di rumah sakit ya nggak membantu sih, tetap gitu karena itu faktor hormonal ya. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan janinnya di 3 bulan pertama, padahal itu adalah masa pembentukan organ. Ya, kalau ibunya cukup optimal banyak simpanannya ya, salah satunya tadi dilihat dari lingkar lengannya tadi yang lebih dari 2,5, itu ada bahan untuk pembentukan organ-organ di janinnya. Tapi kalau enggak, gimana mau bisa lahir bayi yang bagus? Termasuk juga anemia. Anemia ini terkait dengan pengangkutan oksigen ya. Nggak mungkin metabolisme ibunya bagus untuk menyediakan zat gizi yang baik kalau oksigennya kurang karena adanya anemia tadi, karena yang ngangkut enggak ada yang ngangkut oksigennya karena HB-nya rendah seperti itu. Jadi itu masa pertama yang harus intensif kita intervensi kalau mau generasi emas tahun 2045. Jadi yang pertama tadi adalah masa remaja, khususnya remaja putri ya. Kemudian yang kedua adalah masa kehamilan. Nah, masa kehamilan ini Masya Allah ya. Jadi kalau di dalam ini ya apa itu namanya, wisdom orang-orang tua kita ya dulu itu harus banyak tirakat suaminya, termasuk itu kan memang masa kehamilan tuh yang masa yang sangat rawan ya, termasuk dari sisi gizi juga. Kenapa? Karena menurut beberapa teori itu membentukan semua organ memang pada masa kehamilan, dan yang rawan itu pembentukan otak manusia. Nah, kita ini kan nilai kita itu ada pada kapasitas dan kemampuan otak ya Mbak ya, berbeda dengan hewan ternak misalnya kan, itu kan dinilainya dari gedenya badan ya, berat ya bobotnya, tapi kalau manusia kan dari otak ya. Nah, 80% pertumbuhan otak manusia itu terjadi pada masa kehamilan. Masya Allah, jadi ini ibu-ibu hamil itu megang peranan penting, betul-betul berjihad, dan harus kita bantu untuk bisa memenuhi kebutuhan gizinya seimbang untuk dia ya, supaya dia mendapatkan gizi yang optimal untuk seorang ibu hamil gitu.
Wis, kalau dia bagus status gizinya pada masa kehamilan, insya Allah nanti lahirnya anaknya juga bagus, sudah terbentuk 80%. Dan itu pertumbuhan yang paling pesat, Mbak. Bayangkan dari nol gram, mungkin satu ya antara sperma dengan sel telur itu dalam waktu 9 bulan lebih mungkin ya, sekitar kira-kira ya 10 hari kurang lebihnya, itu jadi 3,5. Itu berarti berapa berapa kali pertumbuhannya itu, Masya Allah ya. Jadi itu pertumbuhan yang sangat pesat, harus betul-betul didukung. Nah, lahir coer, bagus, normal, tinggal 20% lagi. 20% lagi ini harus dikejar sampai usia 2 tahun. Kalau mau bagus ya. Nah, kalau anak-anak yang stunting ini ya, untuk pertumbuhan berat badannya aja dia nggak bisa ya, maksudnya kurang ya. Maka dikhawatirkan bukan hanya tinggi badannya yang kurang, tapi kualitas otaknya juga kurang. Makanya kenapa usia 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya juga masa kehamilan tuh disebut sebagai periode emas. Kan berharga sekali emas ya, kemana-mana orang cari emas. Nah, ini yang harus disadarkan kepada masyarakat bahwa ibu hamil itu harus mendapat perhatian dari semua anggota keluarganya supaya bisa terpenuhi gizinya yang optimal kayak gitu. Kemudian berarti tadi ada fase remaja, kemudian fase kehamilan. Ada lagi mungkin Bu fase yang tidak bisa diulang kembali kan gitu maksudnya. Eh, Insya Allah itu ya. Jadi ada jendela kesempatan di masa itu ya. Tapi kalau sudah lansia dan sebagainya itu tinggal maintenance saja, Mbak. Satu lagi yang penting dari masa kehamilan itu ada hubungannya dengan kesehatan di masa tua. Jadi masa kehamilan itu seperti pembuatan pola-pola, termasuk pola metabolisme, ya. Jadi pernah ada suatu penelitian kalau nggak salah di Inggris itu ada suatu desa itu yang sebenarnya penduduknya tingkat kehidupannya itu eh, termasuk dalam kategori menengah ke bawah ya. Jadi banyak ke bawahnya ya. Tapi beberapa tahun kemudian itu banyak penyakit jantung ya. Nah itu padahal jantung biasanya karena asupan yang terlalu banyak lemak, protein, karbohidrat dan sebagainya. Nah ini enggak, biasa-biasa aja. Karena memang waktu hamil itu sudah terpola. Jadi dia kebutuhan lemaknya sekian, kebutuhan proteinnya sekian. Begitu dia sudah dewasa, sudah tua, hidupnya sudah mapan ya. Nah, ini lebih mudah dia untuk mengalami gangguan metabolisme bila asupan terlalu berlebihan. Jadi orang lain makan lemak, makan soto, makan rawon nggak ada masalah, dia bermasalah karena settingan metabolisme berbeda. Karena itu sudah disetting waktu dulu saat di dalam kandungan ibunya karena ibunya kurang asupannya. Jadi ada mekanisme penyesuaian, tapi itu jadi pattern sampai dia meninggal kayak gitu. Baik Bu Lili, kalau bicara kondisi di Indonesia, apa isu gizi yang menurut Bu Lili itu sering luput dari perhatian masyarakat? Jadi sama ini kan memang yang jadi program pemerintah itu mungkin gizi kurang ya, kurus, wasted, kemudian stunted ya, kemudian obesitas gitu, itu yang semuanya akibat dari kekurangan gizi makro yang jumlahnya dibutuhkan banyak. Padahal ada zat gizi mikro juga, ada banyak penyakit karena kekurangan zat gizi mikro yang terjadi yang tidak sempat terperhatikan ya. Contohnya mungkin kekurangan zinc ya, kemudian kekurangan vitamin D ya, padahal di sini banyak ya vitamin D ya. Kemudian apa namanya? Kekurangan zat besi masih banyak ini untuk terutama untuk anak-anak sampai dengan remaja ya. Juga pada wanita usia subur masih banyak itu. Tapi sebenarnya sih kalau slogan gizi seimbang itu bisa diterapkan dengan baik dengan keanekaragaman makanan yang sesuai dengan yang apa namanya porsinya sesuai dengan standar, insya Allah itu enggak ada sih. Tapi masalahnya kan kayak remaja itu makanannya banyak yang apa ya food processing kayak gitu ya. Bahkan bakso, cilok kayak gitu-gitu apa yang makanan isinya sekarang makanan-makanan Korea itu apa top top
topoki, kayak gitu-gitu yang sangat-sangat tidak seimbang kan. Ya, seblak juga Bu, kan Seblak, banyak iya, yang suka seblak juga. iya, itu yang menyebabkan. Jadi kalau seimbang seperti piring makanku, insya Allah itu bisa dihindari. Baik, di sisi lain ini kan pemerintah juga mendorong berbagai program gizi Bu, seperti isi piringku tadi yang sudah Bu Lili jelaskan, dan juga ada program makan bergizi. Menurut Bu Lili, tantangan terbesarnya apa Bu? Iya, ya, jadi program makanan bergizi itu baik ya, baik banget karena memang secara apa ya, kenyataannya di lapangan itu mungkin kalau di kota-kota enggak, kalau di daerah-daerah mungkin memang komposisi makannya itu kan kurang seimbang. Jadi dengan MBG ini diupayakan untuk menjadi lebih seimbang. Tapi harus diingat ini penyediaan makanan dalam jumlah yang sangat banyak ya, seperti pengalaman beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang sudah nggak banyak, ada keracunan dan sebagainya. Jadi bahan makanan itu untuk penyelenggaraan makanan banyak harus betul-betul diperhatikan hygiene dan sanitasinya. Apalagi bahan makanan sumber protein itu gampang sekali menjadi media tumbuh kembang bakteri. Jadi itu yang mungkin harus betul-betul dilakukan pengawasan secara ketat sehingga nanti tujuannya itu untuk meningkatkan gizi anak-anak, justru malah menurunkan ya, karena ada keracunan, diare dan macam-macam, nggak malah bagus. Mungkin itu yang harus diperhatikan. Baik, sebagai penutup sebelum closing Bu, apa 3 pesan sederhana tapi penting untuk kawan bisa yang ada di rumah? Jadi sederhana ya, insya Allah kita semua bisa. Tadi sesuai dengan isi piringku ya, bahwa jangan takut makan makanan yang beragam ya, karena tidak ada satu bahan makanan pun yang lengkap kandungan gizinya. Jadi harus saling membantu supaya terpenuhi semua. Semakin beragam maka semakin banyak zat gizi yang masuk, semakin tercukupi kebutuhan kita. Itu yang pertama ya. Jadi tadi makanan beragam, jangan takut, malah harus beragam ya. Terus yang kedua, perhatikan sinyal tubuh. Jadi misalnya kalau kita pusing, sering berkunang-kunang, mudah lelah ya, jangan-jangan kita ada masalah dengan asupan kita. Atau ini ya sering kram mungkin ya, itu juga ada masalah mungkin dengan asupan kita. Jadi jangan dianggap itu remeh ya. Banyak sekali ya pengaruh zat gizi ini, terutama mineral, terkait dengan kondisi tubuh kita sehari-hari. Itu. Yang kedua ini yang memang susah, ilmu gizi ini susah berkembang ya, kemudian susah untuk diadop masyarakat. Masyarakat menganggapnya ini hanya apa ya, slogan, karena ini memang investasi jangka panjang, nggak bisa langsung kelihatan ya. Jadi ini tantangan juga profesi gizi ya. Kalau profesi dokter atau perawat, begitu diobati besok selesai ya kan, begitu diobati besok sembuh, nggak panas lagi. Tapi kalau gizi kan nggak seperti itu. Untuk mengentas anak gizi buruk ada perlu berapa bulan seperti itu. Jadi ini investasi jangka panjang, harus diperhatikan dengan baik, karena ya itu seperti tadi, nggak bisa kesempatannya itu diulang ya. Mungkin itu Mbak Sinta. Ya, terima kasih banyak Bu Lilik atas insight yang sudah diberikan, sangat membuka wawasan kita semua. Kawan bisa, semoga obrolan hari ini membuat kita semakin sadar bahwa gizi bukan sekedar urusan perut, tapi juga fondasi masa depan bangsa. Selamat Hari Gizi Nasional tahun 2026. Mari kita wujudkan generasi emas 2045 dimulai dari piring kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like dan share channel YouTube RSUD Dungus untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Sinta pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Bisa Sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.